Hai Bunda, Assalamualaikum. Oke, kembali lagi di channel Indonesia. Oke, hari ini aku akan membahas tentang pil Planotab karena ada yang request di TikTok aku, tolong dong Kak gitu, review gitu ya. Makanya simak terus video aku, jangan di skip supaya kalian itu dapat informasinya lebih jelas ya. Oke, ini dia pil Planotab. Nah, Planotab itu adalah kontrasepsi oral yang berbentuk tablet salut selaput ya. Nah, coba kalian lihat aja di sini. Kandungan dari pil Planotab itu adalah 0,15 mg levonorgestrel dan 0,03 mg ethinyl estradiol. Jadi dia ini mengandung pil kombinasi ya, hormonnya kombinasi gitu. Pil kontrasepsi Planotab ini diindikasikan untuk mencegah kehamilan. Nah, cara kerjanya yang pertama adalah menghambat ovulasi dengan memodulasi sekresi gonadotropin hipofisis. Kemudian yang kedua adalah mengurangi penetrasi sperma jika terjadi ovulasi dengan mengubah lendir serviks. Nah, kemudian yang ketiga menyebabkan perubahan endometrium yang mengurangi risiko nidasi dan dapat mengubah transportasi tuba ovum melalui tuba falopin. Nah, gitu ya. Nah, Planotab ini tergolong obat keras ya Bunda. Kalau bisa ini diresepkan oleh bidan atau dokter aja. Kalau bisa, jangan beli sendiri tanpa tahu aturan minumnya ya. Jadi isinya tuh ada 28 pil salut selaput, terdiri dari 21 pil aktif dan 7 placebo. Ini kurang lebih sama aja seperti andalan dan mikroginon kayak gitu-gitu ya, karena isinya juga sama aja. Nah, dalam satu amplop seperti ini terdapat satu strip kecil. Untuk harganya, untuk harganya adalah sekitar kisaran Rp4.000 sampai Rp17.000, tergantung wilayah masing-masing ya. Nah, kemudian untuk dosis dan cara penggunaannya, nah yang pastinya diminum setiap hari di jam yang sama, jadi satu pil setiap harinya ya. Kalau bisa jangan sampai telat Bunda, maksimal telat kalau bisa cuma 3 jam. Kalaupun memang Bunda lupa, ya terpaksa diminum, misalkan lupa sehari minumnya, terpaksa di hari yang berikutnya ini diminum double ya, jadi dengan hari yang sebelumnya yang lupa itu. Jadi itu sangat terpaksa ya kalau memang benar-benar lupa. Tapi kalau bisa juga, kalau misalkan lupanya 2-3 hari, kalau bisa pas saat lupa itu kakak bunda berhubungan intim, kalau bisa ditambah dengan kondom ya kakak bunda ya. Nah, cara minumnya adalah minum di bagian pil aktif ya. Terserah sih sebenarnya mulai dari hari apa. Kalau untuk hari ini sebenarnya nggak berpatokan karena semua kadar hormonnya itu sama untuk pil aktif ya. Jadi nggak usah takut kakak bunda mau minum yang bagian mana aja sama ya. Jadi kakak bunda habiskan selama 21 hari ini pil aktifnya, kemudian nanti setelah 21 baru kakak bunda ke bagian pil placebonya yang ada 7 yang besar ini, yang lebih besar daripada yang ini ya. Nah, jadi seperti itu cara minumnya, gampang banget. Kemudian sangat disarankan penggunaan awal itu lebih bagusnya pada saat menstruasi hari pertama sampai hari ketiga. Nah, jadi karena apa? Karena kalau misalkan kita meminumnya pada saat menstruasi, jadi otomatis nanti pada saat kita meminum placebo itu otomatis nanti bakal terjadwal lagi menstruasi berikutnya. Nah, jadi kalau di bagian placebo ini kakak bunda otomatis nanti akan mendapatkan haid gitu. Jadi itu untuk mempermudah ya. Terus misalnya kakak bunda pada saat minum placebo ini tapi nggak haid sampai 3 hari, hari keempat baru haid.
Nah, selama 3 hari yang belum haid ini, apakah boleh nih berhubungan intim? Nah, banyak pertanyaan yang seperti itu. Boleh kakak bunda, karena apa? Pada saat 7 hari ini dia itu menunggu masa haid. Jadi masa-masa istirahat yang memang harus istirahat gitu ya. Dia sudah 21 hari minum gitu. Jadi otomatis di hari yang 7 hari ini, di bagian plasebo ini dia istirahat. Nah, jadi pada saat itu kalau misalkan belum mendapatkan haid juga nggak apa-apa berhubungan intim ya, asalkan kakak bunda awal minumnya itu pada saat haid ya, itu syaratnya. Terus ada pertanyaan lagi, gimana sih cara pindah dari misalkan suntik KB atau dari misalkan implan atau dari IUD misalkan mau ke pil Planotap ini, gimana cara minumnya? Langsung aja kakak bunda. Kalau misalkan kakak bunda dari suntik 3 bulan kan biasanya itu nggak haid ya, nggak apa-apa, langsung aja minum pil aktifnya ini, nggak apa-apa. Tapi ingat, awal penggunaan untuk yang perdana ya menggunakan ini, kalau misalkan minumnya pada saat tidak haid, nah kalau bisa minum sampai 7 hari dulu baru bisa berhubungan intim, baru ada perlindungan ya, ingat begitu. Tapi kalau kita sudah minumnya pada saat haid kan, misalkan dari hari pertama haidnya misalnya selama 7 hari, otomatis setelah haid langsung bisa berhubungan karena sudah meminum pil aktif selama 7 hari. Nah seperti itu kakak bunda. Kemudian untuk efek sampingnya, efek samping pil ini tuh kurang lebih sama dengan pil-pil yang lain karena dia sama-sama hormon. Nah yang pertama, kadang-kadang ada yang merasakan sakit kepala atau pusing, dan ketidaknyamanan pada payudara, perubahan libido gitu ya. Bisa juga mengalami rambut rontok ya kakak bunda, kemudian mual, muntah ya, terus juga gangguan hormonal. Nah bisa berefek, bisa terjadi plek-plek gitu ya. Kemudian menstruasi menjadi sedikit alias plek-plek tadi ya. Dan ini juga berbahaya loh kakak bunda, bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara. Nah kemudian untuk kontraindikasi dari pil Planotap ini adalah yang pertama pastinya wanita hamil, pasti nggak boleh minum pil KB ya. Punya riwayat hamil mola, yang hamil anggur itu, nah itu nggak boleh. Kemudian punya riwayat kanker payudara ya, yang sudah aku bilang tadi, dia juga bisa meningkatkan resiko ke kanker payudara. Kalau sudah ada pernah terjadi kanker payudara, bahaya ya, jangan sampai minum pil hormon ini. Kemudian untuk gangguan hati, terus untuk usia yang sudah lebih dari 50 tahun, kalau misalkan masih mengalami menstruasi juga nggak disarankan untuk minum Planotap ini ya. Kemudian untuk yang memiliki tekanan darah sekitar 160-an ke atas itu nggak disarankan juga, atau bisa disebut juga dengan hipertensi gitu ya. Nah kemudian untuk yang menyusui nggak disarankan untuk minum ini. Oke bunda, mungkin itu aja review aku tentang KB Planotap ini. Semoga aja bermanfaat, dan jangan lupa tonton terus video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum.